Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari sambutan salam ini ada dua kemungkinan. Yang pertama, mungkin sudah terlalu capek karena seharian beraktivitas, ya, jualan, yang berdagang dan lain sebagainya. Yang kedua, mungkin ada juga yang sudah perutnya sudah lapar. Sebagai seorang dari Melayu, ya gitu nih, orang Melayu, aku nih ceramah jarang berpantun, tapi pengen berpantun malam ini. Beli tomat di toko Pak Mamat, pulangnya dengan selamat. Kalau ngaku umat Nabi Muhammad, jawab salam dengan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Suatu amalan kebaikan tidak akan pernah bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala, tidak akan pernah dibawa mati amalannya kecuali dibuka dengan pujian-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita buka majelis ini dengan sama-sama melapaskan lapas basmalah, bismillahirrahmanirrahim, dan ucapkan alhamdulillah. Bersyukur kita kepada Allah atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya. Dari sekian banyak hamba Allah yang masih diberikan kesempatan menjalani kehidupan di muka bumi ini, kita yang masih diringankan langkahnya, diberikan kekuatan, diberikan kelembutan hati untuk merespon perintah Allah melalui seruan Al-Quran untuk melaksanakan salat kita pada di sore hari ini. Mudah-mudahan salat maghrib kita pada sore hari ini dijadikannya sebagai salat maghrib yang terbaik di antara salat-salat maghrib yang sudah kita tunaikan. Amin Allahumma amin. Suatu majelis juga akan menjadi majelis yang berbau anta najifah, berulat kalau tidak dibuka dengan salawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita pun bersalawat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tidak diakui umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jika yang besar, yang tua tidak dimuliakan, yang kecil tidak disayangi. Maka di sini hadir mungkin para pemerintahan setempat, mungkin ada RT, ada RW, para guru kita, alim ulama, ustadz dan ustazah, para kiai yang sangat saya ta'zimi. Di sini hadir, saya lihat ada Ustadz Rahmadi, ada Ustadz Muhtazir, Masya Allah ya, sempat hadir malam hari ini. Saya rasa-rasa hilang ini apa materi kalau ada para guru ini. Mudah-mudahan menambah keberkahan kehadiran mereka malam ini. Amin Allahumma amin. Hadirin rahimakumullah.
Pada malam hari ini saya diamanahi untuk menyampaikan tausiah agama untuk kita semua yang hadir pada malam hari ini. Namun sekali lagi saya mohon izin kepada hadirin, pada guru sekalian, tidak lain tidak bukan, tujuan adalah wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr, saling ingatkan dalam kebenaran dan kesabaran. Mudah-mudahan nanti apa yang disampaikan membawa keberkahan dan manfaat bagi kita semua. Hadirin rahimakumullah, dalam kitab Riyadhus Shalihin dalam bab keutamaan duduk diam di majelis atau sudah sholat maghrib atau kita sambil menunggu sholat berikutnya, maka dikatakan hamba-hamba yang hadir saat itu akan didoakan oleh para malaikat. Apa bunyi doanya? Doanya adalah memohon ampun kepada Allah atas orang yang hadir pada saat ini. Mudah-mudahan kita hadir semua di sini didoakan oleh para malaikat dan disolawati oleh para malaikat. Nah, orang-orang yang sering disolawati oleh para malaikat, maka ia akan merasakan ketenangan. Sehingga dengan ketenangan itu dia akan merasa nyaman duduk di majelis, merasa betah duduk di majelis. Dengan sering disolawati, hatinya akan menjadi lapang. Kalau hati lapang, insya Allah apapun masalah dalam kehidupan ini, seberat apapun masalah dalam kehidupan ini akan terasa ringan. Ya, jadi ada seorang pemuda mengadukan kepada syekhnya, ya, mendatangi seorang guru. Dia menceritakan bagaimana banyak masalah dalam kehidupan ini. Apa kata syekh itu? Dia tidak menjawab apa yang disampaikan oleh anak muda tadi. Tapi anak muda tadi disuruhnya langsung coba ambilkan satu gelas dan satu genggam garam. Lalu diambil oleh anak muda tadi, ya. Diambilnya satu gelas, lalu satu genggam garam. Diajaknya anak muda tadi ke pinggir danau. Danau ini sangat bersih dan jernih, sangat bersih dan jernih, sehingga bisa diminum langsung. Nah, setibanya di pinggir danau, anak muda ini disuruh syekhnya tadi, seorang guru tadi, mengambil satu gelas air. Satu gelas air. Lalu diperintahkan oleh gurunya, masukkan garam tadi ke dalam gelas. Dimasukkan separuh, belum galonnya separuh, ya. Disuruhnya minum. Asin guru katanya. Ya minum dulu katanya. Diminum, muntahnya asin. Oke. Sekarang tumpahkan banyu itu ke danau dan garam yang ada di genggaman tadi, semuanya ditumpahkan. Lalu diambil lagi, disuruhnya minum. Setelah diminum, apa yang kau rasakan? Enak guru. Artinya apa? Begitulah suasana hatimu, kata gurunya tadi. Jadi sebesar apapun masalah dalam kehidupanmu, kalau hatimu sempit seperti gelas tadi, maka akan terasa berat masalah yang akan kau hadapi. Tapi sebesar apapun masalah dalam kehidupanmu, kalau hatimu lapang menerimanya seperti seluas danau ini, maka akan terasa ringan masalah yang kau hadapi. Maka supaya hati kita lapang dan bersih, sering-sering kita hadir di majelis ilmu, karena akan diselawati oleh para malaikat. Orang yang sering diselawati malaikat, maka hatinya akan tenang, ya. Makanya Nabi Muhammad SAW, ya, apapun masalah dalam dakwahnya, ya, hatinya tenang, lapang, karena memang sudah dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alam nasrah laka sadrak. Bukankah kami sudah lapangkan hatimu? Hadirin rahimakumullah, salawat dan salam marilah kita sampaikan kehadiran kita, suri tauladan kita Nabi besar Muhammad
sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya. Mudah-mudahan kita yang hadir saat ini akan senantiasa menjadi umatnya hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, tema tausiah kita malam hari ini adalah hakikat dan keutamaan takwa. Dalam setiap Jumat, bahkan setiap taklim pekanannya, Rasulullah SAW tidak pernah lupa mengingatkan umatnya agar selalu meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jumat ke Jumat, ya, kalau bapak-bapak ini, ya, setiap Jumat itu sudah menjadi rukun khutbah, bahwa khatib selalu mengingatkan agar selalu meningkatkan takwa kepada Allah. Dari Jumat ke Jumat, taklim ke taklim, Rasulullah selalu tidak pernah lupa mengingatkan umatnya agar selalu meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu pertanyaannya, apa hakikat dari takwa itu? Apa makna dari takwa? Karena kalau tidak penting, mustahil bapak-bapak diingatkan dalam setiap Jumat. Kalau tidak penting, mustahil diingatkan dalam setiap taklim dari zaman Rasulullah sampai saat ini. Jadi apa faedah takwa dalam kehidupan kita? Atau jangan-jangan kadang bapak-bapak, ini bapak-bapak hari Jumat diundang sholat Jumat, datang ke masjid, ya, kadang-kadang ngantuk, bahkan sampai ada yang tertidur kadang, ya. Begitu khotib naik mimbar mulai, ya. Jadi kalau yang susah tidur bapak-bapak, ibu-ibu, kalau bapak-bapak yang susah tidur, ya, yang susah tidur, yang jarang sholat, ya, suruh sholat Jumat, dijamin. Begitu khotibnya naik mimbar, dijamin tertidur. Apalagi khotibnya yang nyampaikannya suaranya antara kedengaran dengan tidak pula. Jadi apa hakikat takwa dalam kehidupan kita? Maka Allah jelaskan di dalam Al-Quran melalui Rasulullah SAW, dan juga di dalam Al-Quran di dalam surat At-Talaq. Apa yang pertama? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Ada yang tahu ayat keberapa itu? Pokoknya surat At-Talaq, Ustaz. Silakan buka di Al-Quran surat At-Talaq, surat ke-65 di Al-Quran, di akhir ayat yang kedua. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Ini janji Allah yang pertama, bagi siapapun yang bisa meningkatkan takwanya di hadapan Allah, maka Allah akan berikan jalan keluar dari setiap masalah dalam kehidupannya. Perhatikan kalimat Al-Qur'annya. Makhraja artinya bersifat umum, ya. Allah seakan Allah ingin sampaikan, hei manusia, Anda yang mempunyai masalah dalam kehidupan Anda, di rumah tangga Anda punya masalah, di tempat kerja Anda punya masalah, di lingkungan tempat tinggal Anda punya masalah. Sesungguhnya solusinya sangatlah mudah. Tenaganya tidak banyak, biayanya tidak mahal. Anda tingkatkan takwa di hadapan Allah, maka Allah akan berikan jalan keluar dari masalah kehidupan Anda. Percaya tak? Janji Allah. Ini Allah yang berjanji. Yang tidak percaya tidak apa-apa. Malaikat maut mengintai kita setiap saat. Mulai kita dari bangun tidur, ibu-ibu, sampai kita tidur lagi, 70 kali malaikat maut menatap kita. Kalau dia yang dijinguknya itu sedang melakukan amal kebaikan, maka malaikat pun berdoa meminta ampunkan kepada orang yang berbuat baik tadi. Kalau yang ditatap itu orang yang sedang berbuat maksiat, ya,
maka dia sudah gerem, sudah pengen dicabut nyawanya. Tapi kata Allah, kaget, belum waktunya. Nah itu. Jadi yang pertama kata Allah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Bagi siapa yang bisa meningkatkan takwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan berikan jalan keluar dari setiap masalah kehidupannya. Ustadz, kami inilah rajin sholat, tapi masih datang banyak masalah. Coba dicek, cek sholat kita, barangkali masih sering terlambat, ya. Barangkali masih ada yang galak bolong-bolong sholat 5 waktunya, ataupun walaupun sudah sholat 5 waktu, coba ditambah lagi dengan yang sunnah-sunnah. Ini semua adalah jalan kita untuk meningkatkan takwa kepada Allah. Kita lah tahu kalau bapak-bapak, ibu-ibu, bahwa takwa artinya menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi larangannya. Nah, inilah hakikat dari takwa sebenarnya. Nah, untuk menjalankan segala perintahnya tidak ada batasan. Artinya melakukan amal kebaikan. Tingkatkan kualitas sholat kita di masjid. Tingkatkan kualitas sholat kita berjamaah di masjid. Membaca Al-Quran. Mungkin selama ini cuma setahun sekali baca Qurannya, bulan puasa baik, ya. Setelah bulan puasa tidak pernah lagi baca Quran. Nah, mulai hari ini, ya, mulai saat ini, coba usahakan setiap hari membaca Al-Quran, ya. Ini adalah jalan untuk meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, itu yang pertama. Jadi siapa kira-kira dalam kehidupan ini yang tak punya masalah? Semua pasti ada masalah, ya. Baik di rumah tangga, ya. Masalah yang laba keluarga, ya. Ada masalah dengan lakinya. Ya Allah Ustaz, lakiku nih tidak tahu salah nih yang disuruh sholat, ya. Coba lebih dekatkan lagi kepada Allah, diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa, ya Allah, bukakan, beri hidayah suamiku. Mungkin anak-anak kita susah diatur, ya. Susah dinasehati, ya. Coba dicek, barangkali kita kurang takwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, apa jaminan Allah kepada kita semua yang bisa meningkatkan takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala? Masih di surat At-Talaq. Warzaqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bisa meningkatkan takwanya kepada Allah, maka Allah akan datangkan rezeki dari arah yang tidak ia sangka. Allah akan datangkan rezeki dari jalan yang tidak kita sangka-sangka, ya. Mungkin selama ini, ya, kita begawe pergi pagi, pulang malam, kadang ada yang tak balik, ya. Tapi rezeki masih belum maksimal didapatkan, ya. Peras keringat banting tulang, ya. Tapi rezeki masih seret. Coba dicek, ya. Barangkali bukan karena kita kurang kerja keras, ya. Barangkali bukan karena kita kurang upaya, tapi kembali lagi karena mungkin kita kurang takwa di hadapan Allah. Maka kembali lagi kepada takwa. Dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi saat ini kita masih di bulan Zulhijjah, salah satu dari 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa beramal ibadah di bulan haram ini, maka Allah akan lipat gandakan pahalanya. Bayangkan, kita ke masjid, satu langkah itu mengangkat 1 derajat, dan 1 langkahnya lagi itu menghapuskan dosa. Itu di bulan biasa, bapak-bapak ibu sekalian.
Nah, ini kita berada di bulan Zulhijjah, di mana semua amal ibadah itu pahalanya dilipat gandakan. Ya, kalau dia 10 berarti dikali 2. Ya. Bayangkan kalau yang jauh dari masjid berjalan kaki, ya, kalau dia 50 langkah berarti selawi mengangkat derajat, selawinya menghapuskan dosa. Kalau di bulan Zulhijjah ini berarti dilipat gandakan begitu banyaknya. Amalan yang lain seperti itu juga akan dilipat gandakan oleh Subhanahu wa taala. Namun hati-hati, jangan sampai kita menzalimi diri kita dengan berbuat maksiat di bulan haram ini, karena dosanya pun akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka diri kita, jaga diri kita, ya, untuk berbuat amal kebaikan. Salat 5 waktu jangan tinggal, ya. Karena salah satu yang menyebabkan hati orang itu keras, salah satu yang menyebabkan hati orang terkunci itu adalah meninggalkan salat tanpa ada uzur syar'i, karena menyepelekan perintah Allah, ya. Kalau sering meninggalkan salat, maka hatinya keras, maka hidayah susah masuk ke dalam hatinya, sehingga nasihat kadang tidak lagi bermakna, ya, karena telinga sudah tersumbat, ya. Segala yang ia lihat kadang tak jadi lagi pelajaran untuk dia. Itu semua karena hati yang terkunci, dan salah satu menyebabkan hati terkunci adalah meninggalkan sholat. Makanya banyak yang susah diomong itu, saya yakin itu karena jarang sholat, ya. Maka mari kita saling ingatkan, ya. Apalagi ini di akhir tahun 1442 Hijriah, ya. Artinya kita sebentar lagi akan memasuki tahun baru Hijriah. Mari hijrahkan diri kita, mari ubah diri kita dari perbuatan-perbuatan yang mungkin dulu kurang baik, ya, yang dulu kurang semangat beribadah jadi lebih semangat, ya. Yang dulu masih sering bolong-bolong sholat, sekarang tidak lagi. Yang dulu masih terlambat, sekarang ayo lebih semangat lagi. Itu. Jadi yang pertama, orang yang bisa meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan berikan jalan keluar dari setiap masalah kehidupannya. Yang kedua tadi, Allah akan datangkan rezeki dari jalan yang tidak ia sangka-sangka. Ya. Kadang walaupun kita juga ibadahnya setengah-setengah, ada baik kadang rezeki datang tak terduga-duga, ya Pak. Ya. Lagi susah-susah, tahu-tahu ada datang rezeki. Nah, itu semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua. Yang ketiga, inna akramakum indallah atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Tuhanmu di antara kamu adalah orang yang paling takwa. Jadi orang yang takwa akan mendapatkan prioritas di sisi Allah, yaitu mendapatkan kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang paling mulia di hadapan Allah itu bukan orang yang paling banyak hartanya, bukan orang yang paling banyak hartanya, kedudukan, apa orang yang paling tinggi jabatannya, bukan, tapi orang yang paling takwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita ingin di hadapan Allah mendapatkan predikat kemuliaan, maka jalannya, solusinya adalah tingkatkan takwa. Bangun rumah tangga kita dengan landasan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan takwa inilah, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekalah kamu, karena sebaik-baiknya bekal adalah takwa. Jadi tidak hati yang lain. Bekal menghadap Allah Subhanahu wa taala itu adalah takwa. Takwa artinya hati-hati, ya.
dalam menjalani kehidupan ini kita hati-hati. Takut kita terjerumus kubangan dosa, takut kita melakukan maksiat. Kalau kita begawi takut makan yang haram. Itu namanya takwa. Hati-hati kita menjalani kehidupan ini. Makanya dalam satu riwayat, pernah sahabat Rasulullah SAW Umar bin Khattab bertanya kepada sahabatnya Ubay bin Ka'ab, "Wahai Ubay, tahukah kamu apa itu arti takwa atau makna dari takwa?" Ketika Ubay ditanya oleh Umar bin Khattab, Ubay balik bertanya kepada Umar bin Khattab, "Wahai Umar, pernahkah kau berjalan di jalan yang banyak durinya?" "Pernah," kata Umar. "Apa yang engkau lakukan?" "Tentu saya akan berjalan dengan hati-hati." Nah, itulah hakikat dari takwa. Kita akan melalui kehidupan ini, kita akan berjalan dalam kehidupan ini dengan hati-hati, ya. Kalau kita begawi, ya, hati-hati. Takut begawi itu tidak benar, ya. Takut kalau kita berbicara, ya, ngomong, takut nyakiti hati wong, menggunjing. Itu bagian dari cara kita untuk jalan untuk meningkatkan takwa kita kepada Allah. Artinya berarti kita hati-hati dalam menjalani kehidupan ini. Kita berdagang, Bapak Ibu sekalian, ya. Takut kalau yang jualan apa timbangan, ya. Takut kalau timbangannya tidak pas, ya. Padahal tidak kata yang nyingok, tapi Allah, kita merasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu juga makna dari takut. Arti takut juga kita berarti takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak ada ketakwaan dalam hati, tentulah tidak ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu. Maka tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala melalui memperbanyak amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah banyak survei membuktikan dan diceritakan di dalam Al-Qur'an, orang yang sudah mendahului kita, mereka begitu banyak penyesalan. Salah satunya yang dijelaskan Allah dalam surat As-Sajdah yang saya bacakan waktu sholat maghrib tadi, surat As-Sajdah ayat ke-12. Rabbana, ya Tuhan kami, absorna, mata kami sudah melihat azab, wasami'na, telinga kami sudah mendengar teriakan pekikan di dalam neraka, farrijna, kembalikan lagi kami ke dunia, na'mal salihah, kami ingin beramal soleh. Nah, ini Allah menjelaskan dalam surat Sajadah ini untuk siapa? Untuk kita yang masih hidup, agar kita jangan terjadi penyesalan. Artinya kalau kita masih hidup ini, ya, banyak-banyaklah beramal soleh. Orang yang meninggal itu, ya, tidak kata dia pengen balik lagi ini, pengen, ya Allah balikkan aku ke dunia lagi sekejap, ya, atau sebentar lagi untuk apa? Untuk berbini lagi. Tidak kata, ya, diceritakan dalam Al-Quran ataupun dalam hadis, tidak kata. Tapi mereka semuanya pengen dikembalikan ke dunia ini untuk apa? Untuk beramal soleh. Salah satunya juga adalah untuk bersedekah, ya. Wa anfiqu mimma razaqnakum, ya. Keluarkanlah sebagian dari rezeki yang kami titipkan kepadamu. Artinya rezeki itu adalah titipan dari Allah. Ini ada orang kadang dititipi sombong, ya. Bawa mobil, ya, baru, sombong. Tapi kalau dia ngerasa itu adalah titipan Allah, dia tidak akan merasa sombong bahwa ini adalah titipan mas dari Allah Subhanahu. Suatu waktu Allah akan ambilnya. Itu. Maka melalui pertemuan kita hari malam ini ada hakikat dan keutamaan takwa. Maka mari kita tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah jamin kepada kita orang yang bisa meningkatkan takwa tadi, ya.
Siapa yang tak punya masalah dalam kehidupan ini? Ya. Banyak masalah kadang. Ya. Di WA ini kadang banyak nih yang curhat. Ya. Ustaz, ini ya. Banyak berarti masalah. Ya. Nah, artinya apa? Semenjak kita lahir di dunia ini tidak akan pernah lepas dari masalah kehidupan. Maka solusinya Allah gambarkan dalam surat At-Talaq di ayat kedua tadi, tingkatkan takwa. Ya. Itulah solusinya. Tidak perlu banyak biaya, tapi mudah diucapkan tapi sulit untuk dilakukan. Karena apa? Perlu keikhlasan, perlu pengorbanan untuk meningkatkan takwa ini. Ya. Di saat orang lagi tidur lemak-lemak, hayya 'alas shalah, ya. Panggilan sholat. Kalau tidak ada keimanan, susah, ya, untuk bangun dan mengerjakan sholat. Maka ini susah, ya, susah dikerjakan. Memang mudah diucapkan, tingkatkan takwa. Tapi untuk melakukannya perlu kesabaran dan pengorbanan. Ya. Hadirin rahimakumullah. Nah, tiga keutamaan inilah yang harus kita raih, yang harus kita jadikan motivasi dalam kehidupan kita. Ya. Kalau Allah sudah jamin, kalau Allah sudah berjanji, maka tidak mungkin tidak ditepati. Ya, Allah akan pasti tepati. Dan ini sudah terbukti. Lihatlah orang-orang yang senantiasa mendekatkan diri kepada Allah. Lihatlah kehidupannya. Mereka tenang menjalani kehidupan ini. Rezeki mengalir seperti air yang mengalir. Masya Allah. Ya. Dan apapun masalah dalam kehidupannya, dia akan hadapi dengan tenang. Karena dia yakin Allah memberikan masalah ataupun cobaan itu tidak mungkin tidak bisa kita pikul ataupun kita selesaikan. Hadirin rahimakumullah. Maka oleh sebab itu, mari kita tingkatkan takwa kita kepada Allah dengan memperbanyak amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan di pertemuan yang pertama ini, ya, mudah-mudahan yang pertama bukan yang terakhir, ya. Insyaallah, ya. Kita akan terus belajar, kita akan terus mendatangi majelis-majelis ilmu untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan kita sudah mendapatkan predikat ketakwaan, maka Allah akan memuliakan kita. Kalau Allah sudah memuliakan kita, ya apapun insyaallah yang akan kita harapkan dari Allah, Allah akan berikan kepada kita. Ya, ibarat kita datang ke acara, ya, di situ dihadiri oleh wali kota, ya, dan wali kota menyebutkan nama kita, ya, ataupun dimuliakan kita, wah luar biasa, ya, rasa senangnya. Ini Allah yang memuliakan kita, Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia sudah memuliakan kita, ya, dia sebut terus nama kita, maka insya Allah setiap masalah yang kita hadapi akan selesai. Ya. Maka kehadiran kita di sini adalah bentuk dari zikir. Fazkuruni azkurkum. Maka ingatlah kepadaku, aku pun akan ingat kepadamu. Jadi manfaat kita berzikir kepada Allah, ingat kepada Allah, Allah akan ingat kepada kita. Kalau Allah sudah ingat kepada kita, di saat kita sedang ada masalah, ketika Allah ingat kepada kita, Allah akan menyelesaikan masalah dalam kehidupan kita. Maka banyak berzikir. Zikir ini bukan cuma subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bukan sekedar itu. Tapi kita duduk di sini di majelis ilmu ini adalah dinamakan juga zikir. Artinya kita mengingat Allah. Salat juga zikir. Membaca Al-Quran juga zikir. Maka kata Allah, fazkuruni azkurkum. Ya, ingatlah kepadaku, maka aku akan ingat kepadamu. Ya. Nabi Musa alaihissalam menghadapi Fir'aun, dia tidak minta menjadi orang yang kebal, tidak, ataupun bisa terbang, tidak. Tapi dia minta
Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani. Ya Allah, mudahkanlah urusanku, lapangkanlah dadaku, dan hilangkanlah kekakuan di lidahku, agar orang yang bisa memahami ucapanku. Itu yang dia doa menghadapi Fir'aun. Maka kita, kalau kita nak ngomong di depan orang banyak, pakai doa itu, Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani. Hadirin rahimakumullah, mudah-mudahan apa yang sampaikan ini bermanfaat bagi kita semua. Kita dapat mengambil hikmahnya dari apa yang disampaikan ini. Apabila ada yang benar, itu semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Apabila ada yang salah, itu semata-mata dari kebodohan dan kekurangan diri saya pribadi. Sekali lagi kita sama-sama mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala di malam yang mulia ini, di tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dikuatkan iman, sehingga kita mampu untuk terus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, diberikan kekuatan untuk melakukan amal-amal ibadah yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita menjadi insan, menjadi hamba yang mendapatkan predikat takwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah takwa, kalau kita sudah mendapatkan predikat ketakwaan, maka insya Allah segala urusan akan menjadi mudah, segala masalah akan menjadi selesai di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah akan berikan rezeki dari jalan yang tidak kita sangka-sangka, ya. Nah, jadi tingkatkan takwa untuk perbanyak mendekatkan diri kepada Allah agar rezeki kita semakin bertambah. Amin ya rabbal alamin. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ معاذله. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا، وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم عافنا في بدننا، اللهم عافنا في سمعنا، اللهم عافنا في بصرنا. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر. اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر. لا إله إلا أنت. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت. خلقتني وأنا عبدك وعلى عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. أستغفر الله العظيم. نسألك يا الله وصحة وسلامة وقوة والتوفيق والهداية، خصوصا جماعة مسجد الفلاح برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم ومنكم تقبل.